Allahumma inna nas'aluka imanan la yartadah wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyikal mustafa sallallahu alaihi wasallama fi a'la jannatil khuld. Allahumma rzuqna al-qana'ah wa habibna fi salatil jama'ah wa dhakkirna bil mauti kulla sa'ah wahsyurna ma'an nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wasallama sahibas syafa'ah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil ulama wal masyayikh wal asatidh al a'izza wal ajilla, hafizakumullahu wa ra'akum. Yang mulia dan yang kami muliakan para alim ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, terkhusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ruhama Bapak Haji Zulfianto serta seluruh jajaran hadir di sini. Tadi yang sambutan Bapak Haji Nurdin, hadir di sini guru kita semua Al Ustad Al Mukarram Haji Zainuddin, pimpinan pesantren, yatim dan duafa ya, dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan hadirnya Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan yang mulia ini memperingati hari besar Islam, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai, saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama membaca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan sampai mati Pak ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan sampai akhir hayat kita. Insya Allah hafal semua Pak ya. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin ya rabbal alamin. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dua ayat ini, kata beliau, man qara'a
bil ayataini min akhir suratil baqarati fi lailatin kafatahu. Siapa yang membaca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ini pada malam hari, kafatahu, maka dia telah cukup. Para ulama beragam penafsiran, tetapi kata Imam Nawawi tidak keluar dari dua penafsiran. Pertama, kafatahu min qiyamil lail. Apa Pak? Kafatahu min qiyamil lail. Pelakunya, pembacanya telah cukup dari melakukan qiyamul lail semalaman suntuk. Misalnya Bapak punya kebiasaan bangun malam. Bangun semua Pak ya? Ngapain? Misalnya Bapak Ibu punya kebiasaan qiyamul lail, tilawah Quran, mutolaah, zikir pada malam hari, memakmurkan malam misalnya. Malam itu terlewat, tetapi sebelum tidur Bapak membaca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ini. Kata Rasulullah, kafatah. Amalan-amalan yang tertinggal pada malam itu telah tercover dengan membaca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ini. Maka guru kami Kiai Ali Mustafa Yaqub, saya belajar kepada beliau ini 16 tahun Pak Ji. 4 tahun belajar, 12 tahun mengabdi. Baru selesai kemarin, saya sekarang bikin pesantren sendiri di Ulu Jami. Mohon doanya mudah-mudahan dimudahkan semua Pak ya. Itu beliau mohon maaf, kalau sholat isya pasti rakaat pertama membaca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ini. Itu bukan berarti beliau nggak hafal ayat lain, bukan. Itu kira-kira apa Pak? Kira-kira beliau ngajarin kita biar kita baca tiap malam gitu kira-kira. Jadi ini amalan ringan, insya Allah hafal semua, tetapi pahalanya luar biasa. Insya Allah Pak ya. Dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Syukur-syukur nanti imamnya mengingatkan di rakaat pertama baca dua ayat ini. Ini penafsiran pertama kata Imam Nawawi, kafatahu min qiyamil lail. Kedua, kafatahu minasyarri. Pembacanya akan dihindarkan dari segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang tidak dia inginkan pada malam itu. Amin amin ya rabbal alamin. Selain itu Bapak niatkan dengan istiqomah. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Istiqomah itu ada komitmen untuk selalu berada dalam kebaikan, ada komitmen berupaya menjauhi kemaksiatan, itu istiqomah. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu istiqomah membaca ayat ini tiap malam, Bapak Ibu dianggap sebagai orang-orang yang ittiba, sebagai orang-orang yang mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dianggap sebagai orang-orang yang mengikuti beliau, kita dianggap oleh beliau sebagai keluarganya. Meskipun dari sisi biologis kita mungkin bukan keluarganya. Mungkin ada di sini, ada Al-Atos, ada. As-Segaf ada di sini. Alkohol mungkin ada di sini. Mungkin Bapak tidak ada jalur sampai Al-Atos, As-Segaf, Al-Jufri, Nondi, bin Yahya, bin Syihab, bin Smith, mungkin. Tetapi Bapak bisa menjadi keluarganya Nabi, syaratnya satu. Apa Pak? Asal mau ittiba, mau berupaya menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa contohnya? Contohnya Salman Al-Farisi. Siapa Pak? Salman gak ada keturunan sama sekali dengan Nabi. Bukan orang Quraisy, beliau orang Persia. Tetapi Nabi berkenan mengatakan Salman minna ahlal bait. Salman bagian daripada keluarga kami itu. Satu lagi Bilal. Bilal orang mana Pak? Orang Afrika, orang Ethiopia, Habasyah. Tapi Nabi berkenan menganggap Bilal sebagai keluarganya. Bilal minna ahlal bait. Dalam riwayat lain Suhaib. Suhaib dari Rum, dari Romawi. Suhaib minna ahlal bait. Nggak ada keterkaitan nasab sama sekali, tetapi beliau mau menganggap sebagai keluarga. Keluarga Pak ya, ini anak saya jatuh pasti saya tolong Pak. Anak saya minta jajan pasti saya kasih Pak ya. Keluarga saya. Nah kira-kira begitu. Tidak ada yang kita cari di padang mahsyar nanti saat semua orang genting kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semua orang berbondong-bondong mohon maaf. Dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Minta apa Pak? Minta syafaat. Genting saat hari kiamat itu Pak. Ada yang matahari di atas ubun-ubunnya. Kan diriwayatkan dalam hadis itu Pak. Ketika dibangkitkan orang dalam keadaan mohon maaf. Tidak menggunakan pakaian sehelai itu. Telanjang semua. Sampai Sayyidah Aisyah itu. Saking polosnya Nabi mohon maaf. Apakah saat itu kita saling memandang? Saling apa? Jelalatan gitu ngelihat satu sama enggak, boro-boro ngelihat yang begituan Pak Haji. Ngelihat ngerinya padang mahsyar saja orang sudah enggak kepikiran yang begituan. Saat itu mereka berburu syafaat. Pertama yang dicari siapa Pak? Abul Bashar. Ini mohon maaf, saya dikasih waktu sampai jam berapa Pak Haji? Jam 11. Ini nggak tahu ibu bapak ini diam ini khusyuk, ngantuk, lapar, udah lapar atau terpesona dengan saya? GR banget Ustaz. Sampai mana tadi Pak Haji? Manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat berbondong-bondong menemui siapa Pak? Bapaknya manusia, Nabi Adam. Wahai Abul Bashar, tolong kami, beri syafaat kami. Kami genting, ketakutan. Matahari di atas ubun-ubun kami. Saat itu Pak, apa kata Nabi Adam? Jangan datang ke saya malu ngasih syafaat. Saya pernah berbuat dosa, pernah makan buah larangan itu. Orang bilang buah khuldi. Jangan datang ke saya malu memberikan syafaat. Datang aja ke cucu saya tuh Nuh. Ada tuh lagi nongkrong mungkin Nabi Nuh. Semua orang dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat berbondong-bondong nyari syafaat kepada siapa Bu? Nabi Nuh. Jangan datang ke saya. Saya ini pernah meminta kepada Allah, kepada Rabb agar semua umat saya dibinasakan tuh Pak. Saya malu ngasih syafaat. Datang aja ke cucu saya Ibrahim tuh. Siapa Pak? Ibrahim Abul Anbiya Khalilur Rahman, gelarnya Abul Anbiya. Kata Nabi Ibrahim, jangan datang ke saya. Saya ini pernah bohong 3 kali. Pernah bohong 3. Kalau ibu kan tiap hari bohong Bu ya. Bapak tiap hari bohong. Orang bapak saya tahu nyimpen uang di mana nih? Di peci itu. Biar nggak ketahuan istri kan. Jangan datang ke saya. Saya malu pernah bohong 3 kali. Sebenarnya bukan bohong. Ini kalau kita belajar balaghah namanya tauriyah. Nanti cek sendiri deh apa tauriyah itu. Itu dalam bab al-muhassinat al-badi'iyah itu namanya. Kok bisa Nabi Ibrahim bohong? Pertama, saat itu beliau diajak oleh orang-orang kafir untuk menyembah berhala. Ayo Ibrahim, kita sembah berhala kita, berhala kami. Enggak, lagi sakit. Direkam dalam Al-Quran, inni sakim. Padahal lagi sehat Pak Haji. Yang begitu bohong apa enggak Pak Haji? Ya bohong, tapi ya apa gitu namanya. Enggak, saya lagi sakit. Inni sakim. Yang kedua, beliau punya paman namanya Azar. Punya paman siapa Pak? Azar. Menggunakan redaksi ab dalam Quran itu, tapi ulama menafsirkan ab di situ bimaknal am. Maknanya paman gitu. Itu kerjaannya bikin berhala. Nabi Ibrahim saat itu masih muda, fatayyadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, masih muda itu. Beliau menghancurkan semua berhala yang dibuat oleh bapaknya ini, pamannya ini, ditinggalkan satu yang paling besar itu. Qala kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yang tikun, kan gitu ya dalam Quran. Dihancurkan semua, disisakan yang paling besar. Ini kerjaan siapa kata orang-orang kafir? Ini pasti kerjaannya Ibrahim. Diontrog teh. Ditemuin. Ini pasti kerjaan Ibrahim. Ketemu Ibrahim. Ibrahim, ini kerjaan kamu? Bukan. Kerjaan kamu? Bukan. Tanya saja sama yang paling besar. Bohong yang kedua. Kira-kira yang besar itu bisa ngomong apa enggak? Itu seusia 30 tahun lah kira-kira. Politik ketuhanannya sudah luar biasa Nabi Ibrahim. Makanya beliau digelari Abu Tauhid gitu ya. Bapaknya Tauhid. Bohong yang kedua. Kira-kira bohong apa bukan Pak Haji yang begitu? Itu tauriah. Kira-kira seperti bapak nih. Dituduh orang nyuri. Dituduh. Sudah mau dihantam, dipukul. Pokoknya dituduh. Tiba-tiba ada Pak Haji di depan. Mohon maaf Pak Haji.
Ini saya dituduh nyuri, saya mau berlindung di rumah Pak Haji ya. Nanti Bapak bilang saya nggak ada. Kira-kira begitulah. Bohong apa bukan Pak Haji? Ya bohong, terserah lah. Yang ketiga, ini yang membuat Nabi Ibrahim malu memberikan syafaat. Di Mesir itu ada Raja Amalikoh namanya. Kebiasaan buruk raja ini jelalatan, Pak Haji. Tahu jelalatan kan, Pak Haji? Tahu jelalatan, Bu? Kayak ada orang Garut tuh kalau baca Quran Ramadan, Pak ya. Itu pakai kacamata, begini bacanya. Dalikal kitab. Tapi kalau ngelihat Mbah Henol seetik 100 meter tuh, yang cantik dikit, nggak pakai kacamata kelihatan, Pak Haji. Itu namanya jelalatan. Ada yang begitu di sini, Pak Haji? Ada yang begitu? Hati-hati, usia 40 tahun masih begitu lampu kuning, Pak Haji. Jadi usia 40 tahun, apalagi udah bau tanah, bau tanah teh. Bau tanah, kata orang Sunda bau tanah. Apa, rambut udah ubanan, gigi udah banyak yang rontok, mata udah susah ngelihat, lempang naon lempang teh. Jalan udah sempoyongan, itu udah alamat lampu kuning itu. Bentar lagi. Jadi kalau masih hobi yang begitu-begitu tuh aduh bahaya, Pak. Hah? Mudah-mudahan selamat semua, Pak Haji ya. Kalau pengen selamat jangan pelit mendoakan orang lain selamat juga. Ada seorang ulama besar namanya Abu Ishaq Asy-Syirazi, orang yang banyak bermimpi dengan Nabi. Dalam mimpinya itu pernah beliau bertanya, ya Rasul, alimni kalimatin anju biha fil akhirah. Ajarkan kepadaku beberapa kalimat yang dapat menyelamatkan aku di akhirat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, utlubis salamah tajidha fi nafsik, utlubis salamah fi ghairik tajidha fi nafsik. Kalau engkau pengen selamat di akhirat, jangan pelit mendoakan orang lain selamat, tajidha fi nafsik, maka engkau akan mendapatkan keselamatan itu. Kira-kira begitu kaidahnya. Kalau pengen selamat, jangan pelit mendoakan orang lain selamat. Kalau pengen berkah, jangan pelit mendoakan orang lain keberkahan. Kalau pengen panjang umur, jangan pelit mendoakan orang lain panjang umur. Dulu guru saya kalau habis sholat ngajarin istighfarnya jangan untuk diri sendiri aja, Pak Haji. Astagfirullah, masih untuk diri sendiri saja. Tambahin kata beliau, astagfirullahaladzim li wali walidayya, orang tua. Terus wali ikhwanina, wali masyayikhina, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal. Bayangkan. Kalau orang-orang Islam baik yang hidup maupun yang mati, Bapak mintakan ampun dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, berapa miliar orang kira-kira, Pak? Bapak mendapatkan sebanyak itu ampunannya. Ini sesuai dengan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malakul muwakkal wa laka bimithlin." Tidak seorang hamba muslim mendoakan muslim yang lainnya tanpa sepengetahuan mereka. Mereka nggak tahu kita doakan, Pak. Wa laka bimithlin. Malaikat muwakkal mengatakan engkau pun akan mendapatkan yang semisal dengan apa yang engkau doakan. Malaikat itu doanya mustajab. Ini pentingnya sholat jamaah. Kata Rasulullah, idza qala al-imam, apabila seorang imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kata Rasulullah, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, dosa-dosa kecil dari mulai baligh sampai sekarang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda doa malaikat mustajab. Jadi Bapak kalau pengen rumahnya banyak malaikat, jangan nyimpen patung-patung naon deui, anjing. Kalau nggak butuh-butuh amat janganlah. Karena malaikat nggak suka rumah yang di dalamnya. Kalau rumah gak ada malaikatnya atau jarang malaikatnya, rahmat Allah kurang tadi. Kalau rahmat Allah kurang, doa nggak mustajab. Kecuali satu malaikat yang tetap masuk, Pak ya. Jadi mau ada patung, mau ada apa terserah, dia akan tetap masuk kalau sudah waktunya. Malaikat apa namanya, Pak? Malaikat maut, malaikat Islam. Nggak peduli dia mau ada. Ini yang dimaksud adalah malaikatur rahmah. Begitu, Pak. Mudah-mudahan selamat semua. Kembali, Pak, kenapa Nabi Ibrahim tidak berkenan memberikan syafaat? Karena merasa dia pernah bohong 3 kali.
Jangan datang ke saya, datang aja kepada cucu saya tuh Muhammad. Saat itu Rasulullah sedang sujud. Kata Allah, ya Muhammad irfa ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Isfa tu syafa. Hadisnya panjang itu. Wahai Rasulullah, angkat kepalamu. Isfa, berikanlah syafaat kepada orang yang memang berhak mendapatkan syafaat. Tu syafa, maka dia akan diberikan syafaat. Jadi satu-satunya orang nanti di padang mahsyar yang akan kita cari adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, hadirnya Bapak Ibu di sini, nanti dikasih tanda sama Nabi nih. Ini orang-orang yang peduli dengan syiar Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti gampang dicari oleh Nabi ini, percaya semua. Kira-kira begitu yang kita harapkan. Kata Rasulullah, setelah membuka keran syafaat, makanya beliau digelari Al-Fatih. Namun Al-Fatih itu sang pembuka keran syafaat. Jadi semua nabi tidak berani mendahului kecuali dibuka oleh nabi. Makanya ada salawat Al-Fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haq, dan seterusnya. Memang dibuka oleh beliau, baru beliau memberikan SK kepada para nabi, silahkan memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing. Para hufadzul Quran silahkan memberikan syafaat kepada keluarganya, guru kepada muridnya, sesama teman yang saling mencintai silahkan memberikan syafaat. Tapi dibuka dulu oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Mana salawatan? Ya Rasul salam. Hadrohnya mana ini? Ya Habib salam. Salawatullah alaika asyraqal badru alaina fakhtafat minhum budur misla husnik ma ra'ayna qattu ya wa hasuni. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam. Salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Allah ya Nabi alaika sul salam, ya Habib suara alaika salawatullah. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalau ada orang nyuruh sallu ala Muhammad, jawabannya Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jangan nyuruh-nyuruhan Haji. Sallu ala Muhammad, sallu ala, nyuruh lagi itu namanya. Bisa menggunakan fi'il amar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau menggunakan fi'il madhi sallallahu ala Sayyid. Kadang keliru juga wasallam apa wasallim tuh Haji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim apa wasallam Haji? Wasallim apa wasallam nih? Ya perhatikan ya atofnya ya. Kalau sholli menggunakan fi'il amar tuh, kata perintah, belakangnya wasallim. Begitu idealnya, begitu bahasa Arab, atof namanya. Kalau sholla menggunakan fi'il madhi, kata kerja yang telah dilakukan. Tapi kalau dalam doa artinya semoga tuh. Sholla maka belakangnya wasallam, jangan wasallim. Sallu ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, atau sallallahu ala
sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wasallam jangan wasallim. Kenapa Bu? Kenapa Bu Haji? Itu yang selonjoran siapa itu namanya? Itu belum lama kemarin yang selonjoran pulang dari pengajian mati itu Pak Haji. Mudah-mudahan panjang umur semua nih ya. Ini kelihatannya ibu ini ketawa, kelihatannya gembira, tapi hati saya ngelihat kok banyak susah gitu. Mungkin ibu datang ke sini itu buat menghindari tagihan ya. Kau tahu, makanya saya mau ngasih ijazah. Mudah-mudahan bapak ibu nggak susah, mau? Mudah-mudahan di depan rumah ibu ada pohon duit, mau? Serius ini, serius. Ini yang penting nanti kalau bapak udah jadi miliarder, tempelin di masjid Ruhama, bikin pesan keren. Ini serius, saya kasih ijazah, biar bapak ibu nggak susah. Mau susah apa mau kaya Bu Haji? Miskin itu lebih baik daripada kaya kalau sabar Bu Haji. Cuma kalau nggak sabar mending kaya semua ya Bu ya. Kenapa? Ya ini saya mau kasih ijazah sholawat, namanya sholawat syajaratun nukud. Apa Bu? Sholawat syajaratun nukud. Syajarah artinya pohon, nukud duit. Urusan duit insya Allah senang semua nih. Karena kelihatan dari mukanya itu pitayeun kabeh ya mah. Naon pitayeun teh. Sholawat apa Bu namanya Bu? Syajaratun nukud. Saya dapat ijazah dari Habib Sagap, pimpinan pesantren Nurul Iman Parung Bogor. Mungkin sebagian bapak ibu sudah pernah dapat ijazah ini. Ini mungkin dari saya ya. Nah saya juga mengamalkan. Siapa Bu? Direkam. Dalam hati saja. Sholawat apa namanya? Syajaratun nukud. Ini ceritanya begini, prolognya dulu ya. Di Habib Sagap itu dulu mondok di Aljazair, berguru kepada seorang wali besar namanya Syekh Balqaid. Siapa Pak? Syekh Balqaid, masyhur ulama besar wali. Salah satu muridnya ulama tafsir terkenal dunia namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Salah satu muridnya, wali juga. Namanya guru Pak ya. Kadang bisa melihat haliah murid, terkadang. Karena ada orang mengatakan guru itu wali am. Makanya jangan sampai menyakiti hati guru. Karena guru itu makomnya makom wali itu Pak, tapi wali yang umum. Nah, kalau ada murid menyakiti gurunya, susah dimaafkan. Nah, kadang guru itu bisa melihat keadaan murid baik lahir maupun batin. Saat itu Habib Sagap mau boyong ke Indonesia. Dilihat sepertinya Sagap bakal susah di Indonesia ini. Dikasap lah bahasa orang pesantren, dilihat. Dipanggil, Sagap sini. Ini kamu amalkan ya. Sholawat syajaratun nukud, mudah-mudahan pikulanmu ringan. Mudah-mudahan kamu di Indonesia nggak susah. Seolah-olah di depan rumahmu ada pohon uang. Kiai, guru, syekh, saya datang ke sini ini ingin menjadi sufi, ingin tazkiyatun nafsi, membersihkan diri hati, bukan nyari dunia. Udah amalin saja, kata gurunya. Namanya murid suka ngeyel gitu ya. Ini prolog dulu Bu ya, tenang. Memang redaksinya bagaimana Kiai? Redaksinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Udah begitu saja. Dibaca kata beliau 400 kali setelah sholat isya atau pada waktu isya, tidak keluar subuh. Kalau keluar subuh bagaimana? Ya diqadha, jangan sampai hari-hari kita lewat tanpa sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santai saja kata beliau, pegang tasbih sambil ngomong anak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil nonton TV pegang tasbih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling 7 menit aja. Bawa mobil bisa? Allahumma sholli ala sayyidina, asal jangan nabrak aja. Bawa motor bisa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Wallahi kata Habib Sagap, saya mengamalkan salawat syajaratun nukud, namanya wali Pak ya. Ini namanya tajribat Pak. Jadi Bapak terserah mau percaya mau enggak, silakan. Pengalaman. Wallahi kata Habib Sagap,
Saya mengamalkan sholawat Syajaratun Nukud ini 7 tahun. Bapak bisa lihat sekarang. Saya punya 3 pesantren, paling besar di Parung, santrinya 30.000 gratis semua Pak. Dan saya punya 50 usaha. Itu orang pelit sekalipun sakunya bolong, pengen ngasih, udah kebanyakan. Sampai begitunya orang kalau sudah dimakbul Pak. Padahal pertama kali datang ke Indonesia itu sampai ngutang kemana-mana, istrinya sakit hamil itu Pak, sampai ngutang kemana-mana. Beliau istiqomah berapa tahun Pak? 7 tahun. Bapak baru ngamalin 3 tahun kok nggak ada efeknya sama sekali, ini nggak ada hasilnya. Itu bukan nggak dikabulkan, bukan. Mungkin dialihkan kepada yang lain. Ibu minta alpat misalnya ya. Ya Allah, pengen alpat. Ya, minimal keluarga saya agak ningkat dikit lah dunianya gitu. 3 tahun mengamalkan nggak dikabul-kabul, bukan nggak dikabul-kabul, mungkin dialihkan kepada yang lain. Kalau ibu bapak dikasih alfat mungkin nggak mau hadir di sini Pak, nggak mau nongkrong di Masjid Ruhama lagi. Mungkin dialihkan istrinya jadi soleha, suaminya jadi soleh, anaknya dimudahkan dalam belajarnya, diberikan ilmu yang manfaat. Begitu Pak, nggak ada ruginya kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kata beliau, inna aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama, paling cihuy, paling istimewa, paling agung, paling dekat kelak kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah Rasulillah salamullah Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Mari salatullah wallah ala Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Habibillah tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah لمجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله والله على رسول الله الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله sallu ala Nabi Muhammad. Ini saya ijazahkan, mudah-mudahan bisa diamalkan sampai mati. Redaksinya bagaimana Bu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ringan Pak ya? Pokoknya jangan sampai lepas dari sholawat hari-hari kita. Silahkan mau baca sholawat Jibril 1000 kali asal istiqomah, silahkan. Biar ringan hidup kita ini Pak, biar ringan. Ini yang kita khawatirkan, sudah susah hidup di dunia, di akhirat digebukin malaikat gitu. Kan Bapak nggak mau ya? Ya Allah, hidup susah, hutang banyak, pergaulan dengan masyarakat nggak baik, ngaji nggak mau, di akhirat digebukin malaikat. Itu namanya askia, orang paling prihatin. Maka kalau habis sholat nih, saran saya jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Allahumma antas salam dulu, minta selamat. Udah susah di dunia, di akhirat tambah susah. Ya Allah, jangan, meskipun susah, janganlah di akhirat tambah susah. Maka jangan tinggalin tahajud. Guru-guru kita itu nyaranin begitu Pak. Kalau pengen hidup mudah, tahajud jangan ditinggalkan. Ini saya punya santri, kalau usia 30 tahun masih susah, potong telinga saya. Asal tahajud dari sekarang, dari muda. 5 waktu berjamaah tidak terlepas. Tahajud minimal 2 rakaat, bangun jam 3. Setelah itu baca Quran. Terus duha nggak terlewat. Kalau usia 30 tahun masih susah, potong telinga saya Pak. Ini anak-anak muda ini. Tapi Bapak sekarang susah itu mungkin dulu akibat Bapak. Susah itu ibadahnya. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin, kata Rasulullah. Tegakkan qiyamul lail, karena qiyamul lail
pekerjaan orang-orang soleh. Kalau pengen mulia, bangun malam. Jangan seperti bangke sampai subuh baru bangun. Apalagi kelewat subuhnya, Baji. Man talabal ula sahiral layali. Siapa yang menginginkan kedudukan, kehormatan, kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat, sahiral layali. Makmurkan malam. Jangan kebanyakan tidur. Ya mah dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Dikit-dikit tidur. Kata ulama, kalau jiwa kita, ruh kita pengen bersinar, pertama, jangan banyak makan. Kedua, jangan banyak minum. Ketiga, jangan terlalu banyak tidur. Keempat, jangan terlalu banyak berbicara yang tidak bermanfaat. Keempat, jangan bergaul dengan ahli maksiat. Kalau pengen jiwa kita bersinar. Kalau jiwa kita bersinar, ibadah semangat. Tanda jiwa kita berpenyakit, baru baca Al-Quran 2 ayat sudah nguap. Baru baca Yasin 2 ayat sudah, itu tanda ibu jiwanya bermasalah. Yasin wal Qur'an Shadaqallahul azim. Siapa yang begitu? Itu tanda jiwanya bermasalah. Tanda jiwa seseorang, ruh seseorang bermasalah. Adzan dianggap kentut kuda, dianggap angin lalu. Rumah 3 meter ke masjid dianggap atau merasa 17 kilo. Infak 2.000 berasa 17 miliar. Begitu orang kalau jiwanya bermasalah. Sama ibadah itu hitungan, Pak. Baru duduk di majelis 2 menit berasa udah 2 jam. Mohon maaf nih, berapa menit lagi nih saya? Soalnya saya kejar-kejaran sama setan nih. Setan nggak suka kebaikan. Apa dalam hadis inna syaitona yajri min ibni adama majrod dam itu. Jadi setan itu mengalir di aliran darah manusia, mengalir ke pantat. Baru duduk 2 menit berasa udah 2 jam. Nggak betah duduk itu. Mengalir ke tangan, ada makanan di depan, ngopepang. Kan ngopepang teh ambil makan, nggak fokus dia dengerin. Mengalir ke mata, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mengalir ke tenggorokan, pura-pura batuk, Pak Haji, khotib kelamaan, oho. Jangan-jangan setan. Kenapa, Bu Haji? Jangan sampai Ustadz Kiai Habib kalah sama supir Kopaja. Supir Kopaja itu katanya nanti masuk surganya duluan. Kenapa, Bu Haji? Karena mereka pintar membuat penumpang ingat Gusti Allah semuanya. Sampai sana innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Penumpangnya hajar ke sana, la haula wala quwata illa billah. Serempet lagi sih, astagfirullahaladzim. Penumpangnya ingat Gusti Allah semua. Sementara khotib, ustadz, kiai, habib kalau khutbah Jumat, jamaah bukan ingat Gusti Allah tetapi bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua. Ya, kasihan betul. Kasihanilah para ustadz, para kiai ini, Pak. Jangan-jangan pengen jadi supir Kopaja semua nih. Kenapa, Bu Haji? Kalau ngomong yang jelas, Bu Haji. Kalau ngomong yang jelas, Pak, mohon maaf. Itu tanda sebentar lagi biasanya. Ini mungkin terakhir ya. Terakhir apa lanjut? Ini dikasih makan nggak, Pak Haji? Mohon maaf. Panitianya bagaimana nih? Ada makannya insya Allah ya. Kebuli ya. Ya Allah. Dikebulin. Ya Allah, saya ngelihat mudah-mudahan ini Ibu nanti jadi saksi di akhirat bahwa Ibu pernah menyiarkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dicatat ke dalam golongan orang-orang yang anta ma'aman ahbabda. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Itu hadis, Pak, mohon maaf, didengar oleh Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Anas bin Malik sampai beliau mengatakan begini, dari mulai saya mengabdi kepada beliau sampai sekarang nggak pernah ada satu hadis pun yang paling membahagiakan saya kecuali hadis ini.
Kalau begitu saya cinta Abu Bakar, kalau begitu saya cinta Umar, kalau begitu saya cinta Utsman. Saya berharap mudah-mudahan dengan sebab cintaku terhadap mereka, aku dikumpulkan, dihimpun bersama-sama dengan mereka, walaupun amalku tidak seperti mereka itu. Makanya penting menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita dihimpun bersama-sama dengan beliau. Ada satu kisah nyata. Ini yang cerita Habib Umar. Dulu ada seorang ahli maksiat, ganteng orangnya, tapi gemar bersolawat. Orang bilang STMJ, sholat terus maksiat jalan. Tiba suatu hari dipanggil oleh Allah, mati gitu. Nah, saat dibaringkan orang ini, ganteng putih, tiba-tiba terlihat oleh anak sulungnya, wajah putih itu berubah menjadi hitam, Pak. Wajah putih itu berubah menjadi hitam. Anak sulungnya, ya Allah, malu kalau nanti banyak orang takziah, ayah saya kok berubah jadi hitam. Ganteng padahal, kira-kira artis lah. Kemudian si anak sulungnya nggak lama pingsan tuh, Pak. Mungkin kecapean. Nah, dalam pingsannya itu dia mimpi ketemu Nabi. Wahai fulan, wahai anak muda, jangan khawatir. Nanti kamu bangun, ayahmu akan kembali putih. Ini yang cerita Habib Umar, Pak, ya. Terserah Bapak mau percaya mau enggak. Tapi yang jelas mimpi itu bagian daripada mubasyirat. Bagian daripada sepersekian kenabian. Nanti kamu bangun, ayahmu akan kembali putih. Betul, Pak, dia bangun, ayahnya kembali putih. Alhamdulillah, kata anak muda ini. Nah, dalam mimpinya, kenapa bisa putih itu, Pak? Karena dulu ayahmu ini meskipun ahli maksiat, dia pun hobi sholawat gitu. Jadi dia maksiat jalan, sholawat jalan gitu. Maka saat ini aku berikan syafaatku kepada dia gitu, kepadanya di dunia. Jadi kadang-kadang syafaat Nabi itu diberikan saat kita masih hidup di dunia. Mudah-mudahan berlanjut sampai akhirat gitu, Pak, ya. Itu anak muda ini kemana-mana wiridannya sholawat itu, Pak. Sampai tawaf didengerin nama temannya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Didengerin nama temannya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kok sholawat terus? Enggak, ini pengalaman pribadi katanya begitu. Karena ayahnya yang tadinya hitam, Pak, berubah menjadi putih bi barakatis sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh syafaat beliau. Mohon maaf, jangankan syafaatnya, jangankan doanya. Ini hadisnya sahih, Bapak bisa cek dalam Sahih Bukhari. Ludahnya beliau saja jadi rebutan, Pak. Jangankan syafaatnya nanti di hari kiamat, ludah beliau. Ibu mau saya ludahin, Bu Haji? Yok, begitu mau? Hah? Ludahnya beliau menjadi rebutan. Hadisnya sahih, Bapak bisa cek dalam Sahih Bukhari ini. Yang meriwayatkan siapa? Sayyidina Urwah bin Mas'ud namanya. Siapa, Pak? Urwah bin Mas'ud. Kata beliau, wallahi laqad wafattu 'alal muluk. Demi Allah, saya pernah bertemu dengan raja-raja besar. Wafattu 'ala Qaisar, saya pernah bertemu dengan Raja Qaisar. Qaisar mana, Pak? Rum, Romawi. Wafattu 'ala Kisra, aku pernah bertemu dengan Raja Kisra, Persia. Wafattu 'ala Najasyi, aku pernah bertemu dengan Raja Najasyi. Najasyi mana, Pak? Ethiopia. Wallahi, kata Urwah, in ra'aitu malikan qad yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadan. Demi Allah, saya tidak pernah melihat satu raja pun yang begitu dimuliakan, begitu diagungkan, begitu dihormati oleh rakyatnya selain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu dimuliakan, diagungkan oleh para sahabatnya. Wallahi, kata Urwah, intanah khomanu khomah. Hadisnya begitu, Pak. Kalau beliau meludah, peyok begitu, atau lagi ngomong begini nih, suka ada muncrat, Pak, ya. Itu sahabat nggak jauh begini, Pak Haji. Ini nggak tahu niru siapa ini. Sahabat tuh kalau ngaji sama Nabi berkeliling dekat dengan beliau. Kalau ini kan jinder, ini ngaji nyender nih, sama jiping ngaji kuping. Nabi ngomong nih, sering keluar apa namanya itu, Pak? Fadalaka biha wajhahu wa jildah, kata Urwah.
pasti ada sahabat yang siap menerima dengan tangannya, kemudian ludah tersebut diusapkan wajahu di wajahnya, wajil dahu, dan di seluruh kulitnya, badannya. Nabi melarang enggak, dibiarin aja. Itu yang disebut dengan tabarruk dalam Islam. Ya terserah Bapak kalau nggak mau pakai hadis ini. Wa idza amarahum, saya lanjut hadisnya panjang nih. Kalau beliau memerintah Pak, ibtadaru amroh, perintahnya langsung dilakukan tuh Pak. Jadi Nabi itu kalau memerintah nggak pakai nanti, santri itu ibtadaru amroh, saking dimuliakannya Nabi. Ibtadaru amroh, dikerjakan segera. Wa idza tawaddaa kadu yaktatiluna ala wudu'ih, kalau beliau wudu, bekas wudunya itu jadi rebutan para sahabat. Bekas wudunya. Kadu yaktatilun, hampir-hampir mereka bertengkar tuh. Yaktatilun tuh bunuh-bunuhan kira-kira begitu. Tapi ya maksudnya bukan bunuh-bunuhan. Desak-desakan memperebutkan apa Pak? Bekas air wudunya. Nabi biarin saja. Ini maksud saya saking mulianya Nabi Pak, jangankan syafaatnya, yang begitunya saja dicari Pak. Jadi kita harus menumbuhkan cinta. Wa idza takallama khafadhu aswatahum indah, kalau beliau berbicara khafadhu aswatahum indah, para sahabat tidak berani meninggikan suara di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuhidduna ilaihi nadhar ta'dhiman lahu, para sahabat tidak berani memandang wajah beliau lama-lama, ta'dhiman lahu, saking ta'dhimnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam umat beliau yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Sekecil apapun, nggak usah yang gede-gede dulu Pak. Masuk ke dalam rumah, kaki kanan apa kaki kiri Pak? Kanan. Kanan apa kiri nih? Niatin ittiba. Ya Allah, mudah-mudahan saya dianggap oleh Nabi sebagai umatnya. Masuk ke dalam masjid, masukin kenceleng dulu ya Pak Nurdin ya. Berapa Pak? 2.000? Ya 10 juta lah. Masa mau dianggap umatnya Nabi 2.000? Ya 10 juta minimal. Ya Allah, mudah-mudahan. Kaki kanan apa kaki kiri nih Pak? Masuk mesin. Allahumma inni apa? Abwaaba rahmatik gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan saya dianggap oleh beliau sebagai umatnya. Keluar masjid, Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Ya Allah, mudah-mudahan. Masuk WC, kaki kanan apa kaki kiri? Kiri. Keluar. Hal-hal yang seperti itu Bapak niatkan ittiba kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman tabi'ani, kata Nabi Ibrahim, fa innahu minni, siapa yang mengikuti aku, ittiba kepadaku, maka ia bagian daripada keluargaku. Jangan seperti Kan'an Pak ya, tahu Kan'an? Anaknya Nabi siapa? Nabi Nuh secara biologis. Tapi Allah tidak berkenan menganggap Kan'an sebagai keluarganya Nabi Nuh. Apa kata Allah? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik, kan gitu ya. Wahai Nuh, dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu soleh, karena dia tidak beramal soleh. Maksudnya tidak ngikutin Nabi Nuh. Meskipun mohon maaf, Bapak secara biologis mungkin ada jalur kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau tidak ittiba, nggak bakal dianggap sebagai keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirnya kita di sini, kita memupuk keimanan kita agar terus istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita digolongkan bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dari saya cukup sekian Pak ya. Selama-lama Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur dalam kebaikan, amal soleh, ketaatan, anak soleh dan solihah, istiqomah dalam ibadah, nambah rumah, nambah sawah, nambah mamah. Oh yang itu enggak ya? Yang itu enggak? Nambah mamah enggak? Dan yang paling penting, mudah-mudahan akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan melakukan ketaatan, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Liridhaillah wa li ajli syafaati Rasulillah wa li jami'i barakat wa asrar wa khususiyat wa mu'jizatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.